Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai uji aktivitas meiosis dan midriasis. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Selamat menyaksikan. Berikut merupakan tujuan pada praktikum kali ini. Dan ini adalah prinsip pada praktikum kali ini. Digunakan kelinci sebagai hewan uji dengan alat bahan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu dasar teori. Ini merupakan dasar teori yang kami gunakan. Langkah pertama, hewan uji kelinci dikeluarkan dari kandangnya. Kemudian, disimpan kelinci pada kotak hewan. Hal ini bertujuan agar kelinci tetap diam dan tenang, agar pengujian dapat berjalan dengan lancar. Pertama-tama, dilakukan pengukuran diameter pupil normal pada mata kanan dan kiri kelinci tanpa sinar. Kemudian dilakukan juga pengukuran diameter pupil normal mata kanan dan kiri kelinci dengan sinar cahaya. Lihat, pupil mata kelinci saat disinari terlihat lebih kecil dibandingkan pupil mata tanpa sinar. Dilakukan refleks kornea. Mata kelinci yang memiliki refleks kornea yang baik ditandai dengan berkedipnya mata kanan dan kiri pada kelinci. Digunakan tisu untuk mengetahui refleks kornea dari mata kelinci. Lalu diberikan tanda di pinggir mata kelinci pada mata kanan bergaris 2 untuk obat pilokarpin dan pada mata kiri bergaris 1 untuk obat atropin. Hal ini bertujuan untuk membedakan antara mata kanan dan kiri dengan diberikannya obat yang berbeda. Pada praktikum kali ini, kelinci ditetesi 3 tetes obat atropin pada mata kiri dan pilokarpin pada mata kanan secara bersamaan. Kelinci diusap untuk menghindari stres. Kemudian dilakukan pengukuran diameter pupil yang diberikan obat atropin tanpa cahaya pada menit ke-1, 5, 10, 15, dan 20 menit. Dilakukan juga pengukuran diameter pupil atropin dengan sinar cahaya pada menit ke-1, 5, 10, 15, dan 20 menit. Yang diberikan atropin mengalami midriasis karena terlihat pada menit ke-20 pil membesar. Pada mata yang diberikan obat pilokarpin, diukur diameter pupil tanpa cahaya pada menit ke-1, 5, 10, 15, dan 20 menit. Dilakukan pengukuran kembali diameter pupil dengan obat pilokarpin dengan sinar cahaya pada menit ke-1, 5, 10, 15, dan 20 menit. Mata yang diberi pilokarpin mengalami meiosis karena terlihat pada menit ke-20 pupil mengecil. Hasil yang diperoleh dicatat sebagai data pengamatan. Berikut merupakan prosedur kerja yang sudah dilakukan pada video sebelumnya. Berikut merupakan dosis atropin dan pilokarpin yang digunakan dan hasil pengamatan yang diperoleh. Atropin mulai mengalami pembesaran pupil pada menit ke-10, sedangkan pilokarpin terus mengalami pengecilan pupil. Diameter pupil pada mata kanan dan kiri yang normal memiliki ukuran pupil yang sama. Refleks kornea pada mata kanan dan kiri normal karena berkedip. Mata kelinci yang diberikan atropin pilokarpin pada mata normal refleks kornea tidak ada saliva maupun defikasi. Pada praktikum kali ini dilakukan pengujian aktivitas meiosis dan midriasis pada hewan uji kelinci. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui aktivitas dari obat yang memiliki efek meiosis dan midriasis. Meiosis adalah kondisi pupil yang mengecil akibat kontraksi, sedangkan midriasis adalah kondisi pupil yang membesar karena relaksasi. Pengujian yang dilakukan meliputi refleks kornea, refleks cahaya, dan lebar pupil. Obat yang digunakan ujian ini adalah pilokarpin 0,001% dan atropin 0,025%.
Atropin 0,025% adalah obat antikolinergik yang bekerja dengan menghambat aksi asetilkolin, yaitu zat kimia penghantar sinyal antara sel-sel saraf. Atropin memiliki berbagai efek pada tubuh. Pada mata, atropin bekerja dengan menghambat reseptor muskarinik asetilkolin pada otosiliaris menjawab untuk mematikan lensa mata. Ketika atropin menghambat reseptor muskarinik, pemberian obat atropin 0,025% dilakukan pada mata kiri kelinci secara topikal. Dari hasil yang telah dilakukan, miosis dan midriasis pada obat atropin yang sudah diteteskan pada mata kelinci pada menit ke-1, pupil mata kelinci 0,7 cm tidak disinari dan 0,9 cm jika disinari. Kelima, pupil mata kelinci 0,6 cm tidak disinari dan 0,7 cm jika disinari. Pada menit ke-10, pupil mata kelinci 0,7 cm tidak disinari jika disinari. Pada menit ke-15, pupil mata kelinci 0,8 cm tidak disinari dan 0,9 cm jika disinari. Dan pada menit ke-20, pupil mata kelinci 0,9 cm tidak disinari dan saat disinari. Maka dari itu, pada menit ke-5 terjadi penurunan karena pada menit tersebut obat atropin belum bekerja secara efektif sehingga terjadi penurunan. Obat berbeda diberikan secara bersamaan pada mata kelinci sehingga reaksi obat lebih lambat. Pilokarpin adalah subslinergik yang bekerja langsung pada otot sphincter iris pada konsentrasi tinggi menghasilkan konstriksi pupil. Digunakan untuk menegakkan diagnosis pupil aditonik karena terjadi denervasi supersensitif yang menyebabkan konstriksi pupil pada dosis pada mata. Pilokarpin bekerja dengan merangsang reseptor muskarinik asetilkolin pada otot sphincter iris. Otot sphincter iris bertanggung jawab untuk menyempitkan pupil mata. Otot siliaris bertanggung jawab untuk mengatur bentuk lensa mata. Ketika pilokarpin merangsang reseptor muskarinik, otot sphincter iris akan berkontraksi dan otot siliaris akan berkontraksi. Hal ini menyebabkan pupil mata menyempit dan lensa mata menjadi lebih tipis dan cembung, sehingga fokusnya menjadi lebih dekat. Pemberian obat pilokarpin 0,01% dilakukan pada mata kanan kelinci secara topikal. Dari hasil yang telah dilakukan, miosis obat atropin yang sudah diteteskan pada mata kelinci pada menit ke-1, pupil mata kelinci 0,7 cm tidak disinari dan 0,9 cm jika disinari. Pada menit ke-5, pupil 6 cm jika tidak disinari dan 0,7 cm jika disinari. Pada menit ke-10, pupil mata kelinci 0,5 cm tidak di cm jika disinari. Pada menit ke-15, pupil mata kelinci 0,5 cm sinari. Dan pada menit ke-20, pupil mata kelinci 0,4 cm tidak disinari dan 0,5 cm jika disinari. Efek pemberian pilokarpin ukuran pada pupil mata kelinci menjadi kecil. Hal ini karena pilokarpin dapat menimbulkan penurunan kontraksi otot siliaris mata sehingga terjadinya miosis atau ukuran pupil mata mengecil. Pada pengujian refleks cahaya pupil mata kelinci dengan bantuan senter diperoleh hasil bahwa setelah pemberian pilokarpin mengalami reaksi mengecilnya pupil mata. Hal ini sesuai dengan teori bahwa pilokarpin menimbulkan miosis dan menyebabkan peningkatan kepekaan mata terhadap cahaya. Pada pengujian refleks lebar pupil tidak menggunakan senter, diperoleh hasil bahwa setelah pemberian atropin baik dalam keadaan normal maupun dengan bantuan senter mengalami pelebaran pupil mata kelinci. Hal ini sesuai dengan teori bahwa obat atropin bekerja menghambat asetilkolin, yaitu zat kimia penghantar sinyal antara sel-sel saraf. Cara kerjanya membuat otot yang mengatur pupil di mata melemah sehingga pupil pun melebar. Pada pengujian refleks kornea ini sebagai refleks kedipan atau refleks kelopak mata, pada refleks kornea diuji dengan menyentuhnya bagian ujung kapas dilakukan pada kedua mata, yaitu mata kanan dan mata kiri. Dari kedua mata tersebut memiliki refleks berkedip dengan waktu yang normal, maka karena kelinci tersebut masih peka terhadap rangsangan,
Sebagai sensor dari refleks kornea adalah permukaan kornea yang banyak mengandung serabut-serabut saraf tidak bermielin. Rangsangan dihantarkan melalui jalur aferen saraf kranial kelima divisi ophthalmicus. Rangsangan diteruskan ke nukleus saraf facialis melalui neuron intermediate. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu obat tetes atropin 0,025% memiliki efek mydriasis yang ditandai dengan pelebaran pupil pada mata kelinci, sedangkan obat tetes pilokarpin 0,001% memiliki efek miosis yang ditandai dengan penyempitan pupil pada mata kelinci. Terdapat kesalahan data pada atropin. Seharusnya ketika pemberian atropin, mata kelinci mengalami perubahan menjadi lebih besar. Namun pada hasil yang kita dapatkan ialah mata kelinci menjadi lebih kecil. Maka dari itu ada kemungkinan kesalahan pada saat praktikum, yaitu proses pemberian obat yang tidak tepat, larutan obat yang tidak homogen, percobaan pemberian obat atropin dan pilokarpin secara bersamaan sehingga penyerapan obatnya yang tidak maksimal. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih, sampai jumpa.